Abraham yang waktu itu masih menjadi ketua KPK mengatakan sebenarnya sejak saat itu Anda berdua tahu bahwa hidup Anda sudah dalam ancaman. Di KPK kita pakai kacamata kuda. Kalau sudah ada dua alat bukti, kita tutup mata siapapun yang menjadi potensial suspek, maka itu kemudian harus ditindaklanjuti. Nah, kacamata kuda seperti itu memang diperlukan bagi penegak hukum. Kalau Rosi masih melihat bahwa Dewi Keadilan yang sesungguhnya adalah Dewi Keadilan yang menutup matanya, memegang pedang, dan kemudian memegang raca keadilan. Itulah Dewi sesungguhnya dari sebuah Dewi Keadilan. Dan sebenarnya itulah yang sedang dilakukan oleh KPK. Anda ingin mengatakan apapun ancaman yang Anda hadapi, termasuk keluarga, karyawan, staf KPK, Anda tutup mata bahwa ini sepadan dengan apa yang Anda lakukan. Sepadankah ini semua peristiwa ini? Saya ingin mengatakan bila sebuah resiko dari sebuah jabatan itu harus diambil, maka itu lakukanlah. Karena kemuliaanmu sangat tergantung dari kemampuanmu mengambil resiko dan memantaskan dirimu bahwa kamu memang seorang pemimpin pejuang yang patut untuk diteladani. Termasuk Anda ingin menafikan bahwa beban ini juga akan sampai kepada keluarga Anda. Pada waktu Mas Bambang ditangkap, anak Mas Bambang ikut menyaksikan kan? Anda merasa bahwa tidak ini sepadan dengan apa yang Anda lakukan, termasuk mengorbankan anak Anda, termasuk mengorbankan keluarga Anda? Kalau pertanyaannya mengorbankan, nanti kita cek sama keluarga saya apakah itu pengorbanan. Tapi yang saya tahu dari keluarga saya, bila Anda ingin menjadi orang-orang yang dipantaskan dan mengalami satu proses pendidikan yang luar biasa, lakukanlah itu dalam sebuah proses yang betul-betul keren. Anak saya menggunakan istilah keren karena tidak semua pengalaman itu bisa didapatkan oleh semua anak di Indonesia. Jadi dia mengatakan ini adalah satu proses yang luar biasa sekali, di mana kami bisa menikmati satu proses pembelajaran dan kita jadikan ini jadi bagian penting untuk mendewasakan kami. Tunggu. Jadi waktu Anda ditangkap oleh Bareskrim, itu anak Anda malah gini, keren papa, gitu. Jadi saya tahu dari istri saya, waktu dia pulang dari Bareskrim, dia ditanya oleh ibunya, gimana nak, ini keren. Kenapa keren? Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya bisa bersama-sama ayah mendapatkan pengalaman dan proses pembelajaran kami, karena kami masih bisa berdialog, berdiskusi mengenai seluruh proses itu dan mencoba mengambil hikmah dan mencari mana yang benar, mana yang salah dan bagaimana mengatasi itu. Dan itu seperti pengalaman yang luar biasa. Mas Bambang, tolong diceritakan pada teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Kita dengan mudah mengatakan bahwa saya anti korupsi, saya bagian untuk ikut dalam gerakan bersih bersama, bersih rame-rame, dan bukan korup rame-rame. Tetapi sesungguhnya seberapa besar itu bisa menjadi komitmen bersama? Terbukti sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh muda yang dari awal kita harapkan menjadi bagian dari pemimpin masa depan, dia terjebak dan dia menjadi dia menjadi bagian dari tersangka kasus korupsi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia? Bagian yang pertama, kalau kita bicara kasus korupsi, tangan kita selalu menunjuk keluar, seolah-olah masalah korupsi itu tidak ada dalam diri kita. Sebagian kita melakukan sikap dan perilaku korup dan kolusif, tapi tidak menyadari itu. Bahkan sebagian kita membangun budaya permisivisme yang mencoba mentoleransi bahwa sikap-sikap kolusi dan korupsi itu sebenarnya telah hidup menyemai di banyak kalangan kita. Dan ini yang terjadi. Yang kedua, kalau Anda melihat film Sebelum Pagi Terulang Kembali, maka di situ diperlihatkan ada 3 hal yang paling menarik. Satu, sehebat apapun pendidikan keluarga, kalau kita tidak bisa membangun sistem, maka sistem itu akan melakukan proses reproduksi kejahatan. Sistem itu akan melakukan fabrikasi kejahatan dan kita akan tergilas masuk dalam proses seperti itu. Maka itu kemudian kita perlu memperbaiki sistem. Selama ini ada kesalahan paradigmatik dalam pemberantasan korupsi.
seolah-olah kalau sudah menangkap orang selesai. Padahal korupsi itu well organized crime. Ketika bagian dari kejahatan dan sistem yang mereproduksi kejahatan tidak ditangani, maka sesungguhnya kejahatan telah berlangsung secara sistematis. Yang ketiga, yang kita lupakan adalah membangun budaya anti korupsi. Di sebagian keluarga kita, ternyata budaya itu hidup. Sekarang, bapak, dari hasil studi, sebagian bapak bekerja sama dengan anak, melawan konsep ibu dalam menegakkan aturan di rumah. Misalnya. Ayah, laki-laki, sebagian besar, di keluarga tidak lagi mempunyai peran. Karena ayah itu ada, tapi tiada. Jadi konsep kepemimpinan, konsep bagaimana membangun watak keteladanan, itu tidak dicontoh dari ayah-ayah itu. Jadi ini jadi masalah. Ya, membangun budaya anti korupsi menjadi bagian penting untuk membangun Indonesia. Dan Anda ingin mengatakan bahwa keluarga pun bisa menjadi salah satu langkah awal membangun budaya anti korupsi. Ya, keluarga menjadi sel inti yang akan menjadikan bangsa ini baik. Kamu adalah dari mana kamu berasal? Kamu adalah dari keluarga apa kamu dididik? Mas Bambang, kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mahasiswa UGM dan juga masyarakat Yogyakarta karena waktu itu festival anti korupsi diadakan di Yogyakarta ini, dan masyarakat Yogyakarta yang paling aktif ketika selalu ada gerakan bersama untuk anti korupsi. Baru sih saya mau kasih dua kehebatan Yogyakarta termasuk Gajah Mada ada di sini. Satu, alumninya jadi presiden. yang pertama, jadi Mensesnek. itu terlalu kecil. Saya menganggap 5-10 tahun lagi atau 10-20 tahun lagi, coba lihat siapa presiden Indonesia. Saya mengira salah satu dari teman-teman di sini akan menjadi potensial kandidat Indonesia. Itu yang saya anggap. Tapi yang saya ingin kemukakan dua, Jogja dan Gajah Mada. Pertama, Indonesia tidak akan pernah ada kalau Jogja tidak menyumbangkan kontribusi penting 3 tahun pasca Indonesia merdeka. Pada saat itu, kolonialisme melakukan tekanan yang luar biasa dan menangkap dua pemimpin besar Indonesia pada saat itu. Dia menyebarkan teror yang luar biasa dan ingin mengatakan balita Indonesia ini sudah tiada. Tapi rakyat Yogyakarta membantu militernya Yogyakarta bersama-sama menunjukkan kepada dunia 6 jam Yogyakarta dikuasai oleh rakyat Jogja dan militer Jogja. Dan yang pertama ini saya ingin mengatakan tidak akan ada Indonesia tanpa kontribusi nyata dari Yogyakarta ketika Indonesia masih balita. Wow, itulah sebabnya mengapa Jogja istimewa. Kedua, mengapa kampus ini disebut Gajah Mada dan bagaimana refleksinya untuk pemberantasan korupsi? Gajah Mada di abad 13 sudah memimpikan kelak ada suatu negara yang namanya Nusantara yang menghimpun bangsa-bangsa di dalamnya. Hari ini Yogyakarta menunjukkan dia adalah Indonesia kecil di mana seluruh orang Indonesia berhimpun dan hidup serta sekolah di Gajah Mada ini. Tapi yang jauh lebih penting yang kita harus refleksikan kembali adalah Gajah Mada menjalankan sumpah palapa itu dengan suatu tekad yang kuat dan keikhlasan yang sangat hebat bahwa ini semua harus dilakukan dengan tekad. Saya memimpikan di Gajah Mada ini pada hari ini sumpah palapa kembali diikrarkan untuk Indonesia bersih, Indonesia yang bebas dari korupsi yang harus dimulai dari kampus Gajah Mada ini. Hebat juga ya Mas Bambang sekarang ya. Udah ahli sejarah, mulai dari sejarah Majapahit. Nanti kalau jadi kenapa-kenapa Mas Bambang, mulailah cari kerjaan sampingan jadi guru sejarah. Saya akan beranjak. Kita udah dengar dari Mas Bambang Wijayanto. Selanjutnya adalah seorang yang juga aktif untuk menyuarakan tentang anti korupsi. Dia tidak asing lagi untuk masyarakat Yogyakarta.
Siapakah dia? Ini.